Video ini ditunjukkan untuk investor retail ya yang emang benar-benar pemula dan pengen coba mendulang cuan dari EIPO gitu. Ini yang benar-benar pemula ya, modalnya masih kecil gitu, paling 1 juta, 2 juta, 5 juta gitu. Yang umumnya itu baru kenal market gitu dan ramai gitu, bondong-bondong ikut IPO perusahaan gitu. Yang perlu Bapak Ibu ketahui itu di IPO ini itu Bapak Ibu cari saham yang harganya jangan terlalu tinggi lah. Paling 100 atau 200 lah. Kalau di atas itu mungkin udah mulai rada berat ya. Rada berat untuk naik gitu di awal-awal IPO. Umumnya gitu. Cuma ya sekedar saran aja gitu buat yang modalnya kecil. Ini kan IPO ada banyak ya. Bapak Ibu jangan hajar seluruh modal di satu saham gitu. Karena penjataannya mungkin nggak akan full ya. Karena rata-rata itu kalau pesan paling 10 juta, 5 juta itu dapatnya sedikit gitu. Lebih baik Bapak Ibu pecahkan aja gitu. Sekaligus mengurangi resiko ya. Karena kalau turun ya turunnya sedikit, kalau naik ya naiknya lumayan gitu kalau di IPO gitu. Perusahaan itu ada 3 papan ya. Ada papan akselerasi, papan pengembangan, dan papan utama gitu. Cuma saya nggak akan bahas itu gitu. Kita lihat aja gampangannya ya, kasarannya itu cara bodohnya gitu. Contohnya ada di saham Acro gitu. Oh ya, sekedar saran kalau mau IPO karena ini ada banyak ya. Mending pesennya masing-masing itu 11 slot ya. Karena modal kita kan anggapannya kita terbatas gitu. Saya sendiri kalau ada IPO itu pesennya cuma 11 slot. Mau perusahaan sebagus apapun itu pesan paling 11 slot. Hanya untuk menghindari tangan gatal gitu ketika ada ramaian IPO gitu. Pertama itu yang harus Bapak Ibu tahu itu ada nih jumlah saham yang ditawarkan, harga penawaran dan juga kalau ada itu warrannya dan juga harga tebus warrannya gitu. Kalau harga tebus warrannya itu sangat dekat dengan harga IPO itu lebih baik dihindari dulu gitu. Kalau rasio warrannya itu besar, itu ya sebenarnya ya 50-50 ya. Di satu sisi itu Bapak Ibu dapat bonusnya gede, di satu sisi itu semakin berat gitu. Contohnya ini ada di saham Acro itu penawarnya di 103 sampai 108 gitu. Harga tebus warren itu ada di 186. Ya ini masih jauh gitu. Konver rasionya juga 3 banding 1. Ya ini masih menarik gitu. Menarik untuk Acro gitu. Dan juga kalau ikut IPO itu hari pertama itu sebisa mungkin langsung dibuang aja gitu. Kalau besok naik lagi ya udah anggap aja rezeki kita itu cuma segitu gitu. Kemudian dari sisi underwriternya dan juga presentase saham yang dikeluarkan gitu. Underwriternya itu rada susah ya kalau emang Bapak Ibu benar-benar baru mulai gitu. Cuma ya perhatikan aja gitu. Sebagai Bapak Ibu riset sendiri juga gitu nantinya ini. Ini AI nanti mainnya gimana gitu. Nanti Bapak Ibu riset sendiri aja gitu. Saya cuma kasih saran buat yang benar-benar baru itu IPO apa aja nih yang sebenarnya menarik gitu. Yang pertama itu ada Acro. Ini menarik ya. Saya ingin ikut juga kemudian ini GRPH. Penawarannya 2 juta lot di harga 100 itu. Ini sepertinya perusahaan kecil ya, 20% itu. 2 juta lot di harga 100 dan juga udah 20% dari porsi perusahaannya gitu. Kalau kayak gini ya lebih baik hindari dulu gitu. Kemungkinan ini ya ada di papan akselerasi ya. Papan akselerasi itu kurang menarik ya kalau ikut IPO gitu. Jadi GRPH skip, Acro boleh beli. Dan ini ada MSCA. MSCA ini IPO di 250 350. Tinggi ya, harganya tinggi gitu. Cuma underwriternya itu ada dua ya, apalagi BRI dan Reksa Sekuritas ya. Ini sepertinya cukup menarik ya, cukup menarik. MSCA ikut saya. Kemudian yang selanjutnya itu ada SMLE. Ini perusahaan apa lagi ini SMLE? IPO-nya 4,6 juta lot, 175 sampai 190, tapi warrannya itu ada di 210. 210. Underwriternya EP. Ya kalau warrannya terlalu dekat gini,
lebih baik hindari dulu aja. Kenapa? Karena warren itu biasanya itu mencerminkan harga saham ke depannya gitu. Kalau dari awal harga tebusnya udah di bawah itu kemungkinan besarnya itu perusahaannya kurang yakin gitu. Dalam jangka panjang itu harganya akan ke arah sini gitu. Jadi SMLE skip dulu saran saya ya. Kemudian ada Nice. Nice ini udah saya bahas di video pertama. Bapak Ibu bisa lihat aja. Kemudian ada C-Gas. Ini IPO harganya cukup tinggi juga. Harganya cukup tinggi. Nah ini. Bahkan harga tebus warrannya itu di bawah harga IPO gitu. Kalau IPO di 338 gitu. Kalau kayak gini ya lebih baik hindari aja dulu gitu. Kita lihat nanti di reguler setelah IPO harganya akan gimana gitu. Cuma saran saya ya kalau indikasinya udah kayak gini ya skip aja gitu IPO-nya jangan diikuti dulu gitu. Terlalu beresiko gitu. Dicek gas skip kemudian ada MANG ini IPO di 90 sampai 110 ya terlalu murah lebih baik hindari. Kemungkinan ini papan akselerasi ya hindari dulu aja. Kemudian ada asli, ini IPO-nya besar ya, 12,5 juta lot. Kalau IPO besar gini, di harga bawah kayak gini, itu indikasinya itu perusahaan yang sebenarnya kurang bagus ya. Cuma untuk kita ikuti di IPO itu sebenarnya cukup menarik ya, karena nantinya itu ada market makernya yang punya barang sangat banyak ya, dan harus keluar dalam keadaan untung gitu. Ya ini asli menarik ya, asli menarik. Underwriternya XA 12,5 juta lot itu cuma 20% ya. Asli untuk IPO itu menarik untuk diikuti. Jadi yang menarik menurut saya itu asli, kemudian ada SMLE tadi enggak, asli, MSCA dan juga ACRO. Ada tiga itu ya dari parada IPO yang 8 ini. Saya akan ikut ketiganya, cuma di awal-awal IPO saya akan langsung buang. Begitu biasanya cukup bagus ya di ketiga ini menurut saya gitu. Gitu saran dari saya Bapak Ibu, semoga berkah, semoga cuan di IPO kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe.